mengikuti sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pemukulan gong. Sebelum saya menyampaikan sambutan saya pada acara yang penting ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas diserahkannya roadmap kedua yang disumbangkan oleh Kadin, tentu dalam rangka meningkatkan pembangunan kita, utamanya pembangunan ekonomi ke depan. Yang pertama dulu sangat penting untuk melengkapi rencana pembangunan ekonomi yang disusun oleh pemerintah, dan tentu yang kedua ini juga penting untuk kita lihat sebagai rujukan dari dunia nyata, dunia usaha yang tentu sangat penting untuk meningkatkan ekonomi kita. Dalam banyak kesempatan saya sampaikan, it's not the government that create jobs, but you all yang menciptakan lapangan kerja, akhirnya kebangkitan dunia usaha, sektor real, pembangunan infrastruktur dan lain-lain, akhirnya unemployment kita bisa kita kurangi secara bertahap. Saya kira kita paham dalam ukuran ekonomi secara makro paling tidak ada 4 yang kita lihat. Pertama adalah growth, yang kedua adalah bagaimana kita mengatasi unemployment, yang ketiga bagaimana mempertahankan macroeconomic stability, terutama inflasi yang baik terukur gitu, dan kemudian balance of payment berkaitan dengan ekspor, import, current account dan sebagainya. Dalam konteks itu saya kira saudara semua amat menyadari bahwa dunia usaha memiliki kontribusi dan partisipasi yang tinggi. Oleh karena harapan saya kepada seluruh peserta rapat pimpinan nasional Kadin tahun 2005, mempersoalkan itu. Kalau salah satu sekarang yang menjadi problem di masyarakat ngomong 40%, sekarang ngomong lagi tuh ketua Bappenas siapa itu, ibu siapa itu, 30% pemerintah. Kita tidak usah terlalu memperdebatkan dulu soal kuantifikasi. Sebenarnya Pak Sony Kerap untuk dibahas lebih awal setengah jam. Silakan Pak. Bentar, justru kita pertanyakan apakah pemerintah sudah punya satu kata. Jangan sampai satu pejabat mengatakan begini, satu pejabat mengatakan begini, dan membingungkan masyarakat, sementara Komisi 7 tidak diberitahu mana yang digunakan oleh pemerintah. Itu maksudnya. Terima kasih.
Jadi kita sepakat. Saya pendapat dengan Ramson. Memang kekhawatiran saya, jangan sampai nanti DPR satu waktu akan jatuhkan stempel. 2003 dari mana asalnya, yaitu produk berbeda semen Andalas adalah Pars. Jadi kalau di total 7% dipasok oleh pabrik-pabrik ini, sedangkan untuk pasokan lainnya itu sangat kecil. Itu pun itu 80 sekian persen itu masih dikuasai oleh milik BUMN. Ini tidak ada artinya. Dari pabrik beban 1, 2, dan 3, penurunan laba tersebut maupun dividen. Yang keempat, brand image dan jaringan membutuhkan upaya yang besar dan waktu yang cukup lama untuk kembali memasuki pasar setelah masa konstruksi pabrik baru berkisar 3-4 tahun selesai dan dapat dioperasikan. Tapi persaingan untuk memiliki pasar utama dan menjadi pemimpin pasar. Laba usaha per ton dan operating margin PT Semen Padang dan usaha PT SG sebesar 84.000 per ton, Semen Padang 26 dan Semen Tonasa 45. Harap dijelaskan dan bagaimana langkah-langkah untuk memperbaiki laba usaha tersebut. SP dan PTSD ini berbeda-beda disebabkan karena pengaruh letak pasar dan pembangunan di Indonesia yang belum merata, di mana langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja telah dilakukan dengan konsolidasi dan sinergi. Kami tambahkan informasi bahwa di Semen Gresik ini 3 pabriknya, pabrik yang baru ini kalau dibandingkan di Tuban, begitu juga di Tonasa. Tonasa ini memiliki Tonasa 4 itu sama, bahkan Indarung 1 ini lahir lebih dulu daripada saya, dan jadi sangat baik, sehingga dari sisi efisiensi ini juga kurang. Jadi kita lihat juga tempatnya aja. ITS kemarin. Tanggung jawab. Ada surat perintah dari apa? Dari Wapres nomor 03 Wapres tunangan di wilayah barat sama Posko. Dari itu Karena kalau naik pesawat ini lalu saya naik pesawat. langsung begitu ketemu, langsung beliau bilang ikut sana, yuk sana kemana sana. Relawan yang repot kita, kan gitu Pak. Yang komunikasi Pak, komunikasi antar misi itu, antar lewat satu itu tidak ada. Yang ketiga kita mesti ada technical assistance. Para apa namanya ini? Ini Pak, 2 minggu ke hari 15. Saya kira soalnya laporannya rusak berat Pak. Betul Pak. Mana kesalahan saya? Masih pertama. Ya mungkin Pak Yusuf lebih punya waktu.
secara jujur Pak, dari 60 supaya nanti jadi jangan ada permasalahan lagi di kita Pak. Yaitu pasar kami. Karena bangunannya saya permanen Pak, Bapak boleh cek nanti. Karena biar bagaimanapun tidak mungkin baikis Pak. Jadi artinya pasar yang akan dibangun kita bicara dengan pedagangnya. Beda. Satu contoh Pak, yang tadi saya katakan pasar sawit hanya 158 sampai punya komitmen, cuman komitmen itu Bapak tidak lakukan pada saat pasar yang kita akan bangun. Kita melihat potensi juga Pak. Tadi menanyakan kepada saya, Pak Bo, apa iya ini pasar impres mau? Tidak mungkin saya akan melakukan itu. Karena pedagang nanti yang akan kami jual Pak, itu berkisar antara 6 sampai 15 ini yang potensial nggak akan melebihi 15 juta jadi maksudnya. Ya, jangan, wah, kok di Keramat Jati itu bangunan benar-benar baru. Tapi kan yang tadi diceritakan di mana? Tidak ada Nggak pakai lah, nggak ada. sekarang perpanjangan nggak pakai. Nah itu yang kita lakukan Pak. Ya Pak sudah menyanggupi kepada Bank DKI untuk menjadi apalis, tapi kepada Bank DKI Pak. Ini tolong dicatat Pak. Untuk pasar impres yang kami bangun. Enggak, ini kan jadi kalau Bapak tanya ini Pak Bo, jadi memang apa kan didirikan pasar impres. Kemudian mereka untuk membandingkan. Bayar sewa kalau dulu istilahnya. Oh, sewa. Sewa harian. Ya. Dari sewanya sewa bulanan. Malah statusnya nggak jelas kalau dulu. Dulu. Jadi sejak tahun 96 itu baru berani. Nah, kalau Pak bikin satu buku Pak. Jujur bapak-bapak yang seluruh pedagang. Jadi pedagang yang ada sesuai perda. Jadi supaya mereka communication. Jadi itu Pak. Jadi mungkin kalau umpamanya kan kenapa SPT kita berikan per tahun? Sebenarnya SIPPT ini hanya untuk sebelum sertifikat. Boleh saja. Konsekuensinya bahwa mereka harus membayar Langsung 2 tahun. Soal membayar Pak, kami juga sebetulnya tidak saklek harus membayar 1 kali kok Pak. Rasa berat dengan tarif ini. Artinya bersamaan dengan pembayaran bulanan. Itu kan, atau yang mau SPT, kami mengatakan secara tegas SPT itu bisa saja 2 tahun. Jadi supaya tegas Pak, yang pembayar yang SPT dikasih prioritas paling tidak lebih murah daripada yang. Dan yang dikatakan Bapak tadi, bahwa pasar impres ini telah Bapak bayar ke Pemda. Ya, Pemda. Ya, PD Pasar Jaya, intinya kan itu tadi, sudah dibayar. Itu satu Pak. Kami akan cek. Yang kedua, yang paling sangat krusial, Bapak katakan kepala pedagang itu dikasih waktu untuk melaksanakan kewajiban SPT yang Bapak keluarkan kepada setiap pedagang. Tenggang waktu 1 tahun. Mencicil paling lama. Bapak sendiri mengeluarkan surat untuk dilaksanakan manajer edaran Bapak kepada manajer area, tapi bukan pedagang. Apabila pedagangnya tidak membayar, maka dia tidak berhak memperoleh bangunan yang baru. Ini satu Pak, tolong dipertimbangkan. Ini saya kira bagi pedagang yang awam, lain seperti kami berani datang ke tempat Bapak, menanyakan kebijakan Bapak. Tapi pedagang yang lain langsung takut dan bayar. Sampai menjual segala apapun. Itu satu. Yang kedua, Bapak merujuk undang-undang perda yang menjadi acuan Bapak mengenai untuk merubah yang namanya restribusi yang sudah habis masa berlakunya. Saya ingin tanya, Bapak mengatakan memiliki hak untuk pelimpahan dari Pemda tentang aset impres, pasar impres tahun 90-an. Kalau saya nggak salah dengar tadi. Ya? Ya, saya catat 9-an nih. Ya. Tahun berapa Pak? Yang sebenarnya aja. Nah, kalau Bapak mengatakan tahun 90-an, SK Gubernur yang ada sama saya, kopinya, diserahkan tahun 2000. Jumlah aset yang diserahkan Pemda daerah DKI kepada PD Pasar Jaya 293 miliar 720 juta sekian-sekian.
Saya potong Pak, supaya kita tidak berlarut-larut. Enggak Pak, maaf. Nah, sebentar Ya. Pak, supaya kita tidak berlarut-larut. Apa maunya Bapak ini sekarang? Enggak. Jangan-jangan di 10 tahun, apakah sudah tahun 2000 sampai sekarang ada 20 tahun? Ada Pak, ini saya bawa kopinya Pak. Hak pedagang 20 tahun. Boleh. Dan kita dilindungi Pak oleh undang-undang HAM. Mempertahankan hak kehidupannya. Masing-masing manajer, kami sebetulnya Pak, PPID ini setelah terbentuk mitra. Bapak katakan tadi kita sudah ketemu hari apa itu sudah ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan. Direktur operasional Bapak bagian properti tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan kami. Operasi. Mengenai kebijakan SPT, beliau tidak bisa menjawab. Ini wewenang Pak Prabowo. Itu yang beliau katakan. Saya punya rekamannya Pak. Katakan PD Pasar Jaya ini sebetulnya tidak ada yang membuat edaran. PD Pasar Jaya nomor 3157 garis miring strip 1.924.552.1 pertanggal 30 November 2024. Poin yang ketiga aja Pak, biar singkat ya. Khusus terhadap para pedagang yang tidak membayar sewa kontrak selama perpanjangan 1 tahun, di sini kopinya kurang jelas, 1 tahun dapat dikenakan sanksi tidak akan mendapatkan hak apabila bangun pasar tersebut diremajakan atau direnovasi. Terus yang menandatangani siapa? langsung Bapak Prabowo Pak. Tadi kalimat mengancam mengosongkan gimana? Kalimat yang mengancam tadi loh. Mengosongkan Pak dalam kontrak Bapak. Ya, bukan. Surat itu. Dalam surat edaran. Iya. Dalam surat edaran rujukan Bapak. Ada nggak kalimat saya mengatakan sudah mengeluarkan? Bukan dari manajer Bapak Pak. Ini kan Bapak baca surat saya tapi manajer. Ya, enggak yang saya bilang tadi dalam Ini, manajer. Pak, saya nggak mau ada tafsiran macam-macam. Ini kami dapat kopian untuk manajer area Bapak. Yang poin 3 tadi. Yang poin 3, khusus terhadap para pedagang yang tidak membayar sewa kontrak selama perpanjangan 1 tahun dapat dikenakan sanksi tidak akan mendapatkan hak apabila bangunan pasar tersebut tidak diremanjakan atau direnovasi. Hanya itu. Tapi ada rujukan-rujukan lain Pak. Ini rujukan-rujukan lain, manajer area harus mengikuti SK dan edaran direksi PD Pasar Jaya. Di mana Surat itu aja. di surat itu hanya itu Pak. Ya udah, itu. Hanya itu. Udah. Nanti ada press conference nanti bukan sekarang ya. Kira pembicaraan apa kedua? Oh iya, koordinasi mingguan toh. Apa Pak yang dikoordinasikan? Ini ke Senenan, majelis Ya. Senenan. Oh, majelis Senenan. Jadi tiap Senin itu saya dengan Pak Pres mengevaluasi kegiatan kabinet minggu lalu dan kemudian membahas agenda utama untuk minggu ke depan ini. Antara lain bagaimana mengefektifkan dan mempercepat proses tanggap darurat untuk segera menuju ke rekonstruksi di Aceh. Saudara tahu saya kemarin berkunjung ke sana, di luar dugaan saya yang tadinya barangkali sampai Maret itu masih banyak masalah, ternyata sudah banyak yang normal kembali. Ini memerlukan percepatan baik rencana induk, rehabilitasi maupun pengakhiran tanggap darurat. Kita bahas dengan Bapres secara mendalam tadi. Kemudian juga untuk apa yang sedang berkembang di
Irak, upaya pemerintah bersama masyarakat untuk segera bisa membebaskan 2 wartawan kita bahas tadi, dan saya sempat berbicara kembali dengan Menlu, melaporkan karena tiap 6 jam dilaporkan perkembangannya, dan saya berharap betul insya Allah mereka betul-betul bisa dibebaskan dengan selamat, karena semua upaya kita lakukan, saudara juga tahu saya sudah memberikan seruan bahwa resmi mereka warga negara Indonesia dengan tujuan yang damai. Ini juga kita bahas tadi. Kemudian hal-hal lain adalah bagaimana kabinet ini berfungsi lebih bagus lagi, menteri-menteri terkait sesuai dengan agendanya. Saya ingin semuanya lebih berjalan dan terutama pada unsur birokrasi. Meskipun menterinya atau kabinet ini sudah ingin melakukan peningkatan good governance, ya, efisiensi yang bagus, prosedur yang efektif, tetapi kalau pada tingkat birokrasi itu masih macet di sana sini, itu mengganggu sekali. Oleh karena itu saya dengan Pak Pres ingin betul mesin pemerintahan itu bergerak utuh, ya, bukan hanya pada tingkat kabinet, tapi juga seluruhnya itu dengan kultur yang sama, dengan kecepatan yang sama, dan dengan tanggung jawab yang sama. Sebagaimana saudara ketahui, saya sudah bertemu dengan para gubernur kemarin 2 kali, bahkan saya ingin semua bergerak, bukan hanya sektor tapi juga region, pembangunan sektoral, pembangunan regional. Kalau semua bergerak, insya Allah ya mesin pemerintahan ini akan berjalan dengan baik. Itulah antara lain yang saya bahas dengan beliau. Dan sebagainya. BLK lah jawaban. Maka itu yang terhormat para anggota dewan, BLK buat kami luar biasa penting. Yang dilakukan. Jangan pula dia berbahasa asing, berbahasa Indonesia saja tidak lulus. Gimana? Jangan pula dia. Mereka biasa dari kecil hingga besar mencuci pakaian di sungai, di batu. Mencuci. Jadi masalah ini yang sedang kita hadapi, masalah besar sekali, masalah rendahnya kompetensi tenaga kerja. Tetap di awal tahun 80-an, pada waktu ekonomi Indonesia sedang boomingnya dan direncanakan memenuhi kebutuhan tenaga kerja nasional, termasuk kota-kota besar. Jadi bermacam mesin-mesin buatan negara-negara Asia, Eropa, dan Amerika dimasukkan dalam desain pelatihan. Karena krisis ekonomi yang mengharuskan efisiensi semua peralatan mengharuskan efisien semua peralatan harus sesuai dengan kebutuhan lokal, dengan catatan untuk BLK dan LLK kabupaten yang mobilitasnya terbatas dengan kebutuhan negara tujuan. BLK untuk tujuan atau pariwisata, bisnis dan usaha mandiri juga banyak dibutuhkan. Apabila pertama dengan persetujuan DPRD dan dapat menyerahkannya kepada Pemprov selaku wakil pemerintah. Maksud saya apabila Pemprov mampu mengelola BLK tersebut sebagai unit pelatihan melalui Departemen Dalam Negeri. Nah ini saya menyaksikan sendiri. Ada satu BLK di kampung, di kecamatan, di Padang Pariaman. BLK-nya bertujuan untuk mendidik montir mobil. Peralatannya mesin-mesin mobil Volvo. Di mana di Sumatera, jangan pula di kampung itu, di Sumatera Barat tidak ada sepotong pun mobil Volvo. Nah bagaimana kalau dia ahli montir Volvo? Perlengkapannya mobil Korea. Sama juga dengan tidak sepotong itu mobil Korea. BLK kita untuk berbagai hal dan kebutuhan. Bisa menjagung di daerah transmigrasi luar biasa. Di tanah laut, di kabupaten tanah laut luar biasa. Salah tidak dosa. Yang masuk ke sana penjual ini. Saya sampai bosan melihat program sepanjang jalan. Pasar besar ya.
perjuangkan. Itu temuan kami di lapangan. Kemudian yang kedua, akibat dari permasalahan yang tadi, maka tenaga kerja kita baik yang legal maupun ilegal, akibatnya sangat mendapatkan tekanan-tekanan, kekurangan-kekurangan sesuai dengan yang dijanjikan semula. Kami datang ke dua tempat, baik yang legal maupun yang ilegal. Kalau yang legal itu biasanya mereka tidak mendapatkan sesuai dengan kontrak ketika ditandatangani. Sedangkan kalau yang ilegal itu lebih parah lagi karena tidak ada kontrak sama sekali. Ini yang kami temukan di lapangan.